Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ismail Fahri. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang Al-Quran dan hadis. Nah, pada video pertama ini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dan fungsinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik saudara-saudaraku, selamat datang bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, khusus kepada mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tentang Al-Quran dan hadis. Baik, secara langsung saja kita mulai, kita bicara masalah Al-Quran. Al-Quran yang Anda baca setiap hari atau seminggu sekali di rumah, itu adalah kalau kita lihat 30 juz jumlahnya. Kalau surahnya kurang lebih 114 surah. Kalau kita lihat rinci ayat-ayat Al-Quran itu, maka ada istilah ayat Al-Quran yang bersifat Makkiyah, ada ayat Al-Quran yang bersifat Madaniyah. Makkiyah itu berarti ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah. Lamanya ayat itu diturunkan atau Al-Quran diturunkan di kota Mekah itu dari ayat per ayat itu 13 tahun lamanya. Kemudian ada ayat Madaniyah, berarti ayat yang diturunkan di kota Madinah sekitar 10 tahun lamanya Nabi menerima wahyu di kota Madinah. Nah, kalau kita lihat perbedaan dari karakter ayat Mekkah dan ayat Madaniyah ini, maka kalau kita lihat ayat Mekkah ini pendek-pendek sifatnya, dan dia bersifat ledakan-ledakan psikologi emosi, dan lebih banyak ayatnya itu terkait masalah teologi atau masalah ketuhanan atau masalah tauhid. Itu karena waktu itu masih dalam proses pembentukan ketauhidan, ya, maka boleh kita sebut sebagai hablum minallahnya yang lebih kencang di situ di pembahasannya di ayat-ayat Makkiyah itu. Maka ayatnya pendek-pendek, kemudian bersifat singkat, padat, kemudian mengandung unsur-unsur ketuhanan atau keilahian. Kemudian kalau kita lihat ayat Madaniyah, itu ayatnya panjang, kemudian lebih banyak bersifat pengorganisasian, pengaturan, kemasyarakatan, hukum, dan dia lebih banyak hablum minan nasnya. Kalau Makkiyah itu hablum minallahnya, sementara Madaniyah itu adalah hablum minan nas. Nah, ini kira-kira perbedaan dari ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Kemudian, kalau berdasarkan keterangan dari Al-Quran itu sendiri, kita lihat surah Al-Imran ayat 7. Di situ Quran itu, ayat itu terbagi dua macam. Ada yang disebut sebagai ayat-ayat muhkamat, ada yang disebut sebagai ayat-ayat mutasyabihat. Nah, apa itu muhkamat? Muhkamat itu berasal dari kata-kata ihkam yang bermakna sesuatu yang tetap, ya, mapan, ya, dan tidak dapat diganggu gugat lagi atau ditafsir-tafsirkan lagi. Karena apa? Dia sudah mapan. Kemudian muhkamat itu ayatnya tegas, ya, tegas, mudah dipahami, tidak perlu memerlukan kajian-kajian riset khusus, ya. Nah, contohnya gimana? Contoh ayat-ayat muhkamat itu coba kita lihat Quran surah Al-Baqarah ayat 20, itu berkata Allah itu berkuasa atas segala sesuatu, qadirun ala kulli syai', ya. Qadirun ala kulli syai'in itu adalah ayat muhkamat, bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Itu tidak bisa lagi tafsir, tidak bisa lagi diotak-atik. Kenapa? Itu sudah pasti dia. Kemudian surah Al-Ikhlas
Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Itu tidak bisa diotak-atik. Ya. Tidak bisa dikotak-katik lagi. Kenapa? Dia adalah tegas. Ya. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Nah, itu juga sama. Itu adalah ayat-ayat yang bersifat muhkamat. Ya. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat mutasyabihat, yaitu ayat yang bersifat samar, yang rumit, yang perlu penafsiran lebih dalam lagi, ya. Ya, dan dia sifatnya rumit, perlu pembelajaran atau penafsiran atau perlu pembahasan lebih dalam soal ayat ini, karena bersifat rumit dan masih bersifat samar. Oleh karena itu, ayat mutasyabihat ini memerlukan pemahaman yang dalam, ya, yang dalam, karena terdapat kemungkinan-kemungkinan kemungkinan dari arti yang lain. Maka Syekh Al-Tusi, ya, menjelaskan tujuan Allah menurunkan ayat-ayat yang bersifat mutasyabihat ini adalah satu, kata Syekh Tusi, untuk menumbuhkan, ya, atau menumbuh kembangkan intelektualitas manusia atau daya pikir manusia, ya, itu pertama, untuk menumbuhkan daya intelektual kita untuk memahami ayat-ayat tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya ayat mutasyabihat itu mengisyaratkan, ya, mengisyaratkan adanya kebutuhan atau kita memerlukan manusia lain seperti nabi, ya, dan penerusnya ulama, ya, yang tujuannya adalah untuk menjelaskan ayat-ayat ini sesuai dengan kapasitas keilmuan para ulama itu sendiri, ya. Dan kita perlu nabi, perlu rasul untuk menafsirkan ayat ini, menjelaskan ayat ini, karena ayat ini bersifat samar, yang kita orang biasa nggak bisa menjelaskan itu. Nah, banyak contohnya, ya, dalam Al-Quran itu. Misalnya tentang di Quran surah Al-Baqarah ayat 228 ada kata-kata quru. Kata quru itu kan mempunyai dua makna yang berbeda. Ada yang bilang menstruasi, ada yang bilang lagi adalah dalam keadaan suci dari haid. Jadi ini juga perlu penafsiran. Nah, saudara-saudara sekalian, itu kira-kira klasifikasi ayat Al-Quran yang kita baca. Ada muhkamat, ada mutasyabihat. Dari sisi penurunan Al-Quran itu ada makkiyah dan ada madaniyah. Nah, ini dari sisi yang lain ada muhkamat, ada mutasyabihat. Oke, kalau begitu kita lihat Al-Quran itu yang sekarang berada di tangan kita saat ini, itu kita kenal dengan Mushaf Utsmani, ya. Mushaf Utsmani. Karena apa? Karena Utsman bin Affan lah yang mengumpulkan secara totalitas ke dalam satu kompilasi. Ya, karena Utsman. Hal itu dilakukan Utsman untuk apa itu? Untuk menghindari perbedaan-perbedaan dalam pembacaan. Maka akhirnya beliau mengesahkan satu mushaf saja, ya, yang dinyatakan selesai dan sempurna, ya, dan tertutup, kita sebutlah sebagai Mushaf Utsmani. Nah, Al-Quran itu, ya, memiliki banyak nama. Di dalam Al-Quran sendiri dikatakan ada namanya, seperti Al-Quran itu disebut juga sebagai dzikir. Dzikir itu artinya peringatan. Nah, Al-Quran itu dibuat oleh Allah sebagai peringatan bagi kita orang-orang yang berakal, orang-orang yang sadar. Itu peringatan. Kalau kita baca Quran itu banyak peringatan-peringatan, baik itu pelajaran-pelajaran, ibrah-ibrah, ya, yang ditampilkan oleh Al-Quran. Perumpamaan ditampilkan oleh Al-Quran, itu adalah zikir, peringatan bagi kita orang-orang yang punya akal, yang mau berpikir untuk memikirkan ayat ini, ya, itu az-zikr. Kemudian Al-Quran itu
disebut juga sebagai Al-Furqan. Al-Furqan. Al-Quran itu disebut Al-Furqan karena Al-Quran itu adalah pembeda. Pembeda. Dia membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah, di situ dijelas mana yang halal, mana yang haram. Itu jelas Al-Quran menyampaikan kepada kita. Dan dia menyatakan secara, kalau Al-Furqan itu berarti membedakan mana yang hak, mana yang batil, dan membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, itulah makna-makna Al-Quran atau nama-nama Al-Quran. Ada juga disebut Al-Quran itu sebagai Al-Quran. Ya, Al-Quran. Ada juga disebut sebagai Al-Kitab. Zalikal kitabu la raiba fihi. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, disebut Alkitab. Kenapa Alkitab? Karena di dalamnya banyak mengandung tulisan-tulisan. Jadi seperti kitab, buku bacaan, ya, buku bacaan. Sebagai buku kitab pedoman, itulah Al-Quran. Maka disebut kitab adalah sebagai pedoman hidup manusia. Ya, pedoman hidup manusia. Al-Quran, kenapa disebut Al-Quran? Ya, Al-Quran karena Al-Quran itu adalah sesuatu yang untuk dibaca. Jadi semua orang bisa membaca Al-Quran itu. Kapanpun dan dimanapun kita bisa membaca Al-Quran. Maka ketika kita membaca Al-Quran itu, maka kita dianjurkan untuk berpikir, kemudian menerapkan isi Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Al-Quran itu diambil dari kata-kata qara'a yang artinya adalah membaca. Beda dengan istilah tilawah. Jadi ada tilawatil Quran, ada qiraatil Quran. Kalau tilawatil Quran itu adalah membaca dengan tartil, sesuai dengan makharijul huruf dan sesuai dengan tajwidnya. Karena Al-Quran itu ada bacaan tajwidnya. Ada ikhfa, ada idgham, ada berdengung, ya, gunnah. Jadi ketika kita membaca itu dengan tartil seperti itu, dengan baik, panjang pendeknya segala macam, itulah disebut sebagai tartil. Tapi Al-Quran sebagai qiraah, dia tidak lagi dibaca secara tartil. Tetapi Al-Quran itu dibaca sekaligus difahami, dipikirkan secara intelektual makna dan isinya, kemudian masukkan ke dalam hati dan pikiran, kemudian diterapkan dengan anggota tubuh kita. Itulah namanya qiraah. Kalau tilawah hanya sampai batas keindahan membaca itu, kebagusan membaca itu. Dia tidak sampai kepada penerapan. Tapi Al-Quran lebih banyak menyebut dirinya sebagai Quran karena dia adalah untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kira-kira makna dari Al-Quran dan Al-Kitab. Sedangkan kitab itu adalah asal kata dari kataba, artinya ada menulis, maka kitab itu artinya adalah tulisan undang-undang yang mengandung pedoman untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudara sekalian, lebih lanjut kalau kita bicara masalah Al-Quran itu, nah Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, ya. Kenapa disebut sebagai mukjizat? Apa itu arti mukjizat itu? Artinya mukjizat itu adalah melemahkan, ya. Artinya ajaz itu artinya melemahkan. Tapi dimaksud dengan Al-Quran di sini mukjizat itu bukan sekedar melemahkan orang atau musuh, tetapi memberikan bukti nyata kepada orang-orang yang lemah imannya, kepada orang-orang yang tidak memiliki pemahaman keimanan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'an ini adalah sebagai pembuktiannya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Nah, bicara masalah mukjizat, mukjizat ini sesuai dengan, ya, kualitas dan kemampuan masyarakat saat itu. Ya, kita lihat waktu zamannya Nabi Musa alaihissalam, ya, mukjizatnya berbeda dengan mukjizatnya Nabi kita Muhammad. Mukjizatnya Nabi Musa itu adalah mampu melemparkan tongkatnya,
dan mengubah tongkatnya menjadi seekor ular yang besar. Kan itu ceritanya. Kemudian tongkat itu pula mampu membelah laut sehingga orang-orang Islam, orang-orang Muslim bisa keluar dari tekanan dari Firaun ketika itu. Nah, ini mukjizatnya bersifat seperti itu. Kayak sihir gitu. Nah, kenapa? Karena umat Nabi Musa ketika itu gemar kepada permainan sihir, ya, magic. Maka mukjizatnya pun bersifat magic, mengubah, membuat. Maka memukulkan tongkatnya ke batu, memancar 12 mata air. Nah, ini juga seperti magic. Itu mukjizatnya Nabi Musa. Ya. Berbeda lagi mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Nabi Isa itu mukjizatnya adalah mampu menyembuhkan orang yang sakit yang ketika itu masyarakat tidak mampu mengobatinya. Kenapa mukjizatnya itu pengobatan? Karena masyarakat Nazaret atau masyarakat Nasrani itu gemar kepada ilmu kedokteran atau ilmu pengobatan. Maka mukjizatnya ya juga harus pengobatan. Nah, ada lagi tuh Nabi Saleh. Nabi Saleh itu mukjizatnya apa? Ketika itu Allah menyuruh Nabi Saleh menggambar onta di sebuah bukit. Dari onta itu keluarlah benar-benar onta yang hidup, yang nyata, yang bisa diminum air susunya. Nah, itu benar-benar nyata lukisan. Kenapa mukjizatnya kok seperti ukiran, seperti melukis, seperti mengukir? Karena masyarakatnya Nabi Saleh ketika itu adalah gemarnya adalah melukis dan mengukir batu-batuan. Nah, kalau kita lihat pada berikutnya, pada Muhammad, Nabi kita Muhammad, mukjizatnya kok Al-Quran berbentuk kitab dan tulisan atau bergaya syair. Nah, Al-Quran ini mengandung syair ya. Bahasanya adalah bahasa sastra tingkat tinggi. Ya, mengandung sastra yang tingkat tinggi. Dan dia indah katanya. Kata-katanya itu indah betul ya. Kenapa? Kenapa berbau syair gitu? Berbau syair dan sastra. Karena masyarakat Arab itu gemar membuat puisi dan syair-syair ketika itu. Jadi orang Arab itu dulu selalu membuat karya sastra atau berupa syair-syair keindahan-keindahan kehidupan, peperangan, kemudian kecantikan, kemolekan. Itu dibikinkan syairnya, dibikinkan puisinya. Dan itu diperlombakan di Mekah waktu itu. Nah, hasil lomba-lomba yang menang-menang dan juara-juara itu ditempelkan di dinding Ka'bah. Satu kebanggaan yang luar biasa kalau karya sastranya ditempel di Ka'bah, dibaca orang. Jadi mereka itu suka sekali berkata-kata indah. Muncul Nabi Muhammad dengan kemampuannya yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan mengeluarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang lebih indah bahasanya dari para penyair-penyair ketika itu. Yang tentunya ayat itu bukanlah buatan Nabi Muhammad, tetapi adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kira-kira Allah itu mengatakan Quran itu sebagai mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau kita lihat lagi berikutnya, proses turunnya Al-Quran itu turun ya, itu berangsur-angsur, dia nggak langsung. Sebab kenapa Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur sedikit-sedikit selama 32 tahun ya, selama 32 tahun turunnya, nggak sekaligus. Kenapa tidak seperti kitab yang lain sekaligus begitu saja, seperti Taurat itu turun begitu saja 10 perintahnya. Nabi kita Muhammad menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad itu tidak sekaligus, berangsur-angsur. Kenapa? Nah, Al-Quran itu turun berdasarkan peristiwa dan kejadian atau berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan dari masyarakat. Barulah Al-Quran itu turun. Maka Al-Quran itu turun berdasarkan konteks yang terjadi saat itu. Maka Al-Quran itu ada yang diturunkan di kota Mekah,
ada yang diturunkan di kota Madinah. Di kota Mekah itu diturunkan selama 13 tahun, di kota Madinah diturunkan selama 10 tahun. Nah, begitu Al-Quran itu diturunkan, harus memiliki peristiwa. Nah, peristiwa secara kontekstual itulah disebut sebagai asbabun nuzul. Maka turunnya Al-Quran itu tentu memiliki sebab-sebabnya. Contohnya, ketika Nabi Muhammad ditanya oleh para masyarakat, ya, para masyarakat ketika itu tentang haid, Nabi nggak bisa jawab. Haid itu apa? Ya, menstruasi itu apa? Nggak ngerti. Bagaimana menghadapinya orang-orang yang keluar darah, misalnya gitu, perempuan yang keluar darah. Nabi nggak bisa jawab. Maka Nabi kemudian datanglah wahyu Allah, tiba-tiba saja begitu datang, maka muncullah ayat Al-Quran, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisa. Mereka bertanya tentang haid, katakan apa? Dia adalah darah penyakit, ya, adza. Itu contohnya. Ada lagi ketika Nabi ditanya tentang ruh, Nabi nggak bisa jawab. Apa itu ruh? Dia nggak ngerti. Kemudian datang inspirasi wahyu dari Allah, langsung berkata Nabi tanpa pernah berpikir, ya, tanpa pernah membuat kalimat-kalimat itu, tiba-tiba saja keluar dari mulutnya, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum illa qalila. Ketika mereka bertanya tentang ruh, katakan ruh itu datangnya urusan Allah. Kamu hanya dapat sedikit persoalan-persoalan tentang ruh itu, nggak ngerti kamu. Nah, ini contohnya bahwa Al-Quran itu datangnya pakai sebab. Ada pertanyaan atau peristiwa. Ya, peristiwa. Contohnya, ada sahabat Nabi yang perempuan ditampar oleh suaminya. Ya, suaminya. Kemudian dia lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini kena KDRT oleh suamiku. Nabi nggak jawab. Langsung keluar kata-kata dari mulutnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu mengayomi seorang perempuan. Nah, ini contohnya kira-kira. Jadi Al-Quran itu diturunkan pakai ada sebabnya. Dan Nabi Muhammad itu tidak pernah menciptakan. Kalau orang barat bilang Al-Quran itu diciptakan, dikarang-karang oleh Muhammad. Nabi Muhammad tidak punya pengetahuan apa-apa tentang itu. Dia hanya mendapatkan perintah untuk menyampaikan saja. Ya. Nah, soal susunan redaksi itu adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah. Dan Nabi Muhammad tidak pernah menyusunnya. Ya. Tidak pernah menyusun itu. Sebab apa? Nabi Muhammad tuh ketika disuruh menyusun lagi, membuat kata-kata seperti itu, tidak mampu dia. Tidak mampu. Ya. Tidak mampu. Kenapa? Karena dia bukan hak dia untuk menyusun itu. Dia keluar begitu saja. Keluar begitu saja. Tanpa pernah dia komando, tanpa pernah dia perintah. Begitu dia ditanya, begitu ada peristiwa, dia nggak bisa jawab, atau tiba-tiba muncul bunyi ayat itu dalam dari mulutnya dan keluar. Nah, inilah yang dimaksud dengan Al-Quran itu betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Muhammad tidak pernah menciptakan Al-Quran itu. Oke, kalau begitu, ini masalah konsep Al-Quran dan proses turunnya Al-Quran. Nah, kemudian kalau kita lebih rinci lagi membahasnya, bahwa apa sebenarnya fungsi Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, kalau kita lihat di dalam diri manusia itu banyak dorongan, ya, keinginan-keinginan, ya, keinginan mau makan, keinginan mau tidur, keinginan mengambil, memiliki. Nah, dorongan-dorongan bersifat fisikis atau dorongan bersifat fisiologis itu, ini kalau tidak diatur dorongan ini akan berbahaya. Maka istilah dorongan itu disebut dengan nafsu. Nafsu ini kalau nggak diatur, dia akan menjadi merajalela dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, munculnya Al-Quran ini, hadirnya Al-Quran ini adalah untuk mengendalikan kehidupan manusia agar manusia menjadi mulia. Karena manusia ini kalau nggak diatur, dia menjadi rusak.
ya, tidak berakhlak. Nafsu itu kalau nggak diatur, kalau nggak dikendalikan, dia menjadi merajalela. Maka orang menjadi membunuh, ya, mencuri, mengambil hak orang lain. Dia nggak ngerti hak. Maka dengan Al-Quran ini diberikan jalan, ini loh jalan yang hak, ini jalan yang batil, ini jalan yang bagus, ini yang perlu dilakukan, ini yang tak perlu dilakukan. Keinginan ini yang boleh dimakan, ini yang tak boleh dimakan. Ini semua punya keinginan. Nah, keinginan harus diatur. Dan kehidupan ini isinya adalah keinginan. Keinginan, kemudian ambisi, segala macam. Nah, oleh karena itu kehidupan ini biar teratur hubungan kita dengan manusia lain, hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan hewan, ya, dengan binatang, biar kita harmoni hubungan itu, maka perlu pedoman yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah untuk mengharmonisasi hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam sekitarnya, atau dengan binatang, atau dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Jadi kita ini tidak merajalela dan merusak. Sebab kalau kita tidak diatur, hidup kita akan menjadi kacau. Hubungan kita dengan manusia tidak harmonis, maka banyak terjadi peperangan, permusuhan, perkelahian, dan segala macam. Karena tidak diatur. Begitu kita berhubungan dengan alam, alam menjadi rusak. Kenapa? Karena kita tidak bisa berhubungan dengan baik dengan alam itu. Maka ini perlu sekali diberikan aturan-aturan dalam Al-Quran ini. Maka tujuan Al-Quran itu adalah hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah kalau kita lihat Quran itu sebagai petunjuk bagi kita semua. Nah, kalau kita lihat lebih jauh lagi dijelaskan oleh Quraisy Shihab, ya, tujuan diturunkannya Al-Quran itu ada tiga macam. Pertama, yang pertama sebagai yang tersimpul dalam keimanan. Lebih jauh dijelaskan oleh Quraisy Shihab, tujuan diturunkannya Al-Quran bagi manusia itu ada tiga macam. Ya, pertama sebagai petunjuk akidah dan kepercayaan, ya, kepercayaan yang harus dianut oleh manusia yang tersimpul dalam keimanan dan akan keesaan Tuhan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tuntunan tentang keimanan. Ini Allah yang dipilih, Tuhan itu adalah satu, Tuhan itu tidak beranak, tidak diperanakan, Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu. Nah, ini yang akan diberikan oleh Al-Quran, penjelasan-penjelasan itu. Sebab manusia ini kalau tidak diberikan petunjuk tentang Tuhan itu, maka manusia ini akan menyembah apa saja. Ketemu hantu disembah, ketemu dewa disembah, ketemu pohon disembah, ya, ada jin disembah, ada makhluk halus disembah. Kenapa? Nggak ngerti mana yang harus disembah. Kenapa? Kita kadang-kadang itu karena tidak punya tuntunan, pohon besar dianggap yang berkuasa dan kita sembah, kita beri sesajen. Ini kenapa? Karena kita tidak memiliki pedoman. Al-Quran menjelaskan yang perlu disembah itu adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, langit dan bumi segala isinya ini adalah dalam genggaman kekuasaan Allah. Bukan pohon, bukan matahari, bukan bintang, bukan dewa ataupun jin dan segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua kata Quraisy Shihab, petunjuk mengenai susila atau moral. Jadi di dalam kehidupan ini kita perlu akidah, perlu moral, akhlak. Maka kita perlu dibimbing untuk supaya kita ini berakhlakul karimah dalam kehidupan ini. Sebab akhlak itulah yang membuat kita menjadi harmonis, yang menjadi harmoni dalam kehidupan ini karena kita berbuat berdasarkan akhlakul karimah. Itu yang kedua. Yang ketiga sebagai petunjuk syariat dan hukum, ya.
Ya, dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia. Kan apa? Ini ada hukumnya haram, ini ada hukumnya halal, ini boleh, ini tidak boleh, ini berbahaya, ya khamar ini berbahaya, setan ini perlu dijauhi. Nah, ini perintah-perintah seperti itu, hukum-hukum kaitannya dengan hukum syariat yang ada dalam kehidupan kita. Nah, ini kira-kira ada 3 hal tujuan dari fungsi dari Al-Quran berdasarkan itu. Saudara-saudara sekalian, kalau kita benar-benar menjalankan Al-Quran itu dengan baik, tentulah kita ini akan tidak tersesat. Nah, dalam pandangan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, maka ada sebagian kita, ada sekelompok kita yang menurut saya tidak memfungsikan Al-Quran itu dengan baik, ya. Tidak menggunakan Al-Quran itu dengan baik. Karena ada orang yang menganggap Al-Quran itu adalah sesuatu yang magic. Sebab Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, kayak buku pedoman yang kita pedomani, pelajari, kemudian diterapkan. Nah, ada orang menganggap Al-Quran itu seperti benda magic, ya, benda magic atau mantra, ya, untuk ilmu-ilmu seperti ilmu pemikat, ilmu pelet, ilmu pengusir hantu dan sebagainya, ya. Ada lagi sebagai jimat. Quran itu dibuat sebagai jimat, dimasukkan ke dalam kantong, diletakkan di pinggang. Ini jimat kebal, anti petir dan segala macam. Ini sebab Al-Quran dibuat seperti itu. Kadang-kadang Al-Quran itu ditempel untuk mengusir setan yang ada masuk dalam rumah itu. Sebenarnya Al-Quran di dinding itu, awalnya itu, Al-Quran ditulis di dinding itu bukan untuk pengusir setan, tetapi sebagai keindahan penulisan kaligrafi yang sudah dikenal oleh Islam sejak zaman dahulu. Jadi kita meletakkan kaligrafi di rumah itu bukan niatnya untuk mengusir setan, tetapi untuk keindahan. Karena Al-Quran itu isinya indah, bacaannya indah, tulisannya pun dibuat orang seindah mungkin. Maka Quran itu penuh dengan keindahan, bukan untuk mengusir setan, ya. Apalagi sebagai mantra-mantra, bacaan sebagai mantra. Al-Quran itu isinya juga ada doa, maka boleh kita jadikan sebagai doa kita kepada Allah untuk mengusir setan. Jangan jadikan mantra. Apalagi jimat. Seperti dulu ada orang menggunakan tulisan wal yatalattab. Wal yatalattab itu digunting, kemudian dibungkus pakai kain hitam, kemudian ditambahkan sedikit bumbu dapur. Nah, kemudian ditaruh di ikat pinggang dan itu menjadi ilmu pengasihan atau ilmu pelet. Ini sudah nggak benar kalau begitu. Al-Quran bukan itu tujuannya. Dia untuk dibaca. Kalau Quran itu hanya untuk sekedar itu saja, fungsi Al-Quran menjadi hilang. Maka dari itu, mari kita kembalikan fungsi Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Kalau kita ingin berdoa atas nama Al-Quran, maka bacalah Al-Quran itu dan kita doa kepada Allah agar kita terhindar dari godaan syaitan, godaan iblis, godaan manusia-manusia yang berkarakter seperti setan itu. Ini Al-Quran kita baca. Karena Al-Quran itu adalah syifa'un lima fis sudur. Quran itu kalau kita baca, hati kita akan damai, tentram, ya, bahagia kita. Karena Al-Quran itu adalah bahasa kolbu, bahasa hati yang keluar dari hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, itu kira-kira penjelasan kita kali ini konsep Al-Quran, prosedur Al-Quran dan fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup saja, kita lanjutkan pada video kedua kaitannya dengan Al-Quran juga. Kita tutup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.